Setelah malam nyanyian dari tanah itu, aku tahu doa dan tangisan tidak cukup. Aku harus menebusnya dengan tindakan nyata. Keesokan paginya, kutemui Pak Lurah dengan mata sembab dan wajah letih. Kukatakan satu hal. Saya minta izin untuk membongkar beberapa kuburan lama yang tidak layak. Pak Lurah terdiam. Tapi ia bukan orang bodoh. Ia tahu ada yang tak biasa di sekeliling kampung. Banyak warga mimpi buruk. Ada yang mendengar suara gali tanah dari bawah ranjang. Ada yang anaknya kerasukan dan menyebut nama-nama orang mati. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan. Tapi dengan syarat, harus memakai aturan adat dan bawa sesajen untuk membersihkan alam. Jangan asal bongkar. Malam harinya, aku bersama 3 warga tua dan seorang juru kunci muda bernama Dadan memulai prosesi ngabuk-bak ritual pembongkaran kuburan yang dianggap tak sah, tidak lengkap, atau ditolak bumi. Kuburan pertama yang kami buka adalah milik seorang dukun muda yang mati gantung diri. Kuburnya di ujung kebun bambu, ditutupi semak. Waktu itu, tak ada keluarga yang menjemput jenazahnya. Aku hanya menguburkannya cepat-cepat, tanpa air wudhu, tanpa bacaan apapun. Waktu sekop pertama menyentuh tanah, angin berhenti, daun tak bergerak, udara jadi berat seperti air. 3 kali sekop mencangkul, lalu tanah memuncratkan lumpur hitam yang sangat bau. Dadan muntah di tempat, tapi kami lanjut karena kami tahu itu yang mereka tunggu. Saat jenazahnya terangkat, tinggal tulang dan sisa kain. Kafan, tiba-tiba seluruh ayam kampung berkokok serentak, padahal masih jam 2 malam. Kami memindahkan jenazahnya ke liang baru. Kali ini dengan doa, air suci, bunga 7 rupa, dan talqin lengkap. Setelah selesai, suasana berubah. Angin kembali berhembus dan bau harum menyelinap singkat. 1 kuburan, 1 pintu tertutup kembali. Tapi itu baru 1 dari puluhan. Selama 3 malam berikutnya, aku menggali kembali makum-makum yang dulu kulupakan. Makam bayi tanpa nama, makam perempuan yang dibuang suaminya, makam pengungsi yang tak dikenali siapapun. Setiap kali selesai, tubuhku makin lemah, mimpi makin mengerikan, dan suara nyanyian dari dalam tanah semakin lirih, namun makin dalam. Sampai malam keempat, saat aku menggali 1 makam terakhir, makam yang bahkan tak ku tahu pernah ada, tanahnya keras, luar biasa, seperti menggali batu, bukan tanah. Tapi setelah sekian lama, akhirnya kami berhasil, dan di dalamnya bukan tulang, bukan kain kafan, tapi cermin. Cermin besar tertanam dalam tanah dengan bingkai kayu jati tua. Saat kutatap, ada sosokku sendiri di sana, berpakaian kafan, tergeletak, dan tersenyum padaku. Dadan pingsan, para warga lari, tapi aku tetap berdiri, menatap diriku sendiri dalam cermin tanah itu. Lalu, sosok dalam cermin membuka mata. Kau yang paling bersalah, Sep. Kau yang paling bersembunyi. Tapi sekarang saatnya kembali. Malam itu, suara nyanyian benar-benar hilang. Tapi sejak itu, aku tak bisa lagi melihat bayanganku
di cermin manapun, karena mungkin bayanganku tertinggal di dalam liang. Setelah kejadian cermin kafan di liang terakhir itu, aku merasa ada bagian dari diriku yang tak kembali ke tubuh ini. Makan, tak terasa, tidur hanya beberapa menit sebelum suara-suara lama kembali menyusup ke kepala. Bayanganku menghilang dari cermin. Tapi lebih dari itu, kini aku melihat bayangan lain di tempat yang seharusnya kosong. Bayangan seorang pria tua berpakaian hitam berdiri di belakangku setiap aku lewat di dekat air, kaca, bahkan permukaan piring logam. Lalu datang surat aneh pagi itu. Bukan surat resmi, bukan dari pos, tapi digantungkan di pintu rumah. Ditulis di atas lontar tua dengan tinta merah, tanpa amplop, hanya satu kalimat. Aku memanggil dari leweng, "Bodas, kau harus datang sebelum ajal menjelma batang bengkok yang disesatkan leweng Bodas, bukan tempat biasa. Itu adalah kawasan hutan keramat di balik Gunung Sela, penuh kabut putih abadi. Konon katanya, roh-roh yang ditolak kubur akan menunggu di sana, menanti tubuh baru atau menuntut keadilan. Dulu, Eyang Atang pernah bilang, jika waktunya tiba, si penggali akan didatangi oleh mereka yang tak pernah digali. Dan aku tahu, waktuku telah tiba. Malamnya, dengan hanya membawa lampu cempor, keris kecil berlumur darah lama, dan kitab doa warisan Eyang, aku melangkah ke dalam leweng Bodas. Pohon-pohon di sana seperti menunduk saat aku lewat. Kabut tebal menyelimuti setiap langkah. Suara burung hening, tapi dari kejauhan terdengar bunyi bambu pecah, seperti tanda bahwa aku tidak sendirian. Di tengah hutan, aku melihat area tanah lapang, dan di sana berdiri 7 nisan tua yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tak ada nama, tapi aku mengenali rasa bersalahnya. Itu makam-makam yang tak pernah benar-benar kugali. Hanya dipendam buru-buru, tanpa iringan, tanpa pamit. Sosok pria tua berpakaian hitam muncul dari balik kabut. Wajahnya adalah wajahku sendiri. Tapi matanya penuh kebencian dan suaranya berat. Kau kira bisa melakukan semua ini tanpa hukuman? Kau hanya menyimpan, tidak mengantar. Tiba-tiba, tanah di bawahku retak, membentuk lingkaran. Tanganku terpaku, kakiku tak bisa digerakkan. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan kecil, kurus, keriput, bayi, tua, patah semua menjulur ke arahku. Mereka tak marah, mereka hanya ingin diajak pulang. Aku menjerit. Aku tak tahu. Aku hanya menurut. Aku cuma tukang gali. Sosok diriku yang lain itu berkata pelan. Sosok diriku yang lain itu berkata pelan. Tapi kau tahu, lubang tanpa niat bukanlah kuburan, melainkan hukuman. Dalam sunyi, tangan-tangan itu tak menarikku masuk, tapi menuntunku berlutut di depan nesan-nesan kosong itu. Aku membaca talqin, membaca satu persatu nama yang dulu kutolak untuk kukenal, sambil menangis. Saat talqin selesai, kabut perlahan menghilang, dan di tengah nisan muncul satu liang baru. Di atasnya tertulis nama Asep bin Atang.
Aku tak tahu bagaimana aku bisa kembali ke rumah. Tapi saat membuka mata, aku berada di atas tikar pandan, dikelilingi warga yang tengah membaca Yasin. "Sep, kamu pingsan 2 hari di hutan," kata Pak Ustadz. Tapi yang membuatku benar-benar menggigil adalah tubuhku sudah dibacakan doa kematian karena mereka yakin aku sudah wafat. Tapi jika aku masih hidup, kenapa bayanganku belum kembali? Atau jangan-jangan yang pulang dari Leweng Bodas bukan aku yang lama? Sejak bangun dari Leweng Bodas, aku tak merasa jadi Asep yang sama. Tubuhku lebih ringan, tapi seperti berjalan tanpa bayangan. Suara orang memanggilku terasa jauh, seolah namaku hanya gaung dalam liang sunyi. Warga kampung mulai curiga. Pak Ustadz diam-diam bilang, "Saat kau pulang, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Ayam tak mau turun dari pohon, dan bayanganmu tak menyentuh tanah." Aku pun mulai menyadari satu hal. Hutan itu tidak membiarkanku pulang tanpa syarat. Malam harinya, rumahku dipenuhi bau darah mentah dan dupa terbakar. Angin bertiup dari dalam, bukan dari luar. Dan di meja kayu ruang depan tersusun benda-benda yang tak pernah kumiliki. Sebongkah tulang kecil, bunga kantil hitam, kuku manusia, dan segumpal rambut putih masih basah. Di tengahnya ada daun lontar bertulis aksara Sunda kuno. Aku hanya bisa membaca beberapa kata. "Tukar, bukan hilang. Kau harus menyiapkan yang lain agar bayanganmu bisa kembali." Aku panik, lari ke rumah Pak Ustadz. Tapi begitu sampai, beliau justru berkata dengan tenang, "Aku sudah tahu, kau dipulangkan dengan harga. Seseorang harus menggantikan posisimu di hutan putih. Kau harus menyerahkan sesajen penukar nyawa. Jadi, aku tidak selamat. Aku hanya diberi waktu dengan janji bahwa jiwa lain akan menggantikan tempatku." Malam Jumat berikutnya, aku duduk di tengah ruangan rumahku, sendirian. Di depanku, kendi, keris, dan lontar yang kini terisi lengkap. Kali ini, aku bisa membacanya. Jika ingin mengembalikan bayangan, hindari perbuatan dosa, tapi serahkan satu jiwa yang belum padam. Lalu, siapa? Aku duduk termenung. Dan saat itu juga, aku mendengar suara tangis anak kecil dari halaman. Langkah kaki kecil berlari. Pintu terbuka sendiri. Ujang berdiri di sana. Wajahnya pucat. Di tangannya, genggaman mainan anaknya yang dulu tenggelam. "Sep, aku merasa anakku masih mencari jalannya." Mataku berkaca, dadaku sesak. Tapi malam itu, jiwa yang haus bukan milik anak-anak, melainkan milik orang tua yang belum rela melepaskan. Aku tak bicara sepatah kata, tapi dalam hati, aku tahu jika bukan Ujang, maka aku sendiri yang akan ditarik kembali ke dalam cermin tanah. Dan cermin itu sudah muncul lagi di pojok ruangan, menghadap langsung ke arahku. Di dalamnya, bayanganku tersenyum sambil menunjuk ke arah Ujang. Apakah Asep akan memilih menukar jiwa sahabatnya untuk kembali utuh, ataukah menerima nasib sebagai penjaga tanah mati?
Malam itu, di hadapanku berdiri Ujang, sahabat yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Di tangannya tergenggam mainan anaknya yang dulu mati tenggelam. Wajahnya kosong, tapi matanya penuh harap, Sep. Jika ada jalan agar anakku bisa tidur tenang, maaf, aku rela. Tapi yang dia tidak tahu, bukan anaknya yang ditagih oleh Leweng Bodas, melainkan dirinya sendiri. Aku menggigil. Suara dalam kepalaku bergema lagi. Sesajen telah hadir. Tinggal kau yang memutuskan. Kau atau dia. Bayangan siapa yang dikembalikan. Tanganku gemetar. Memegang keris berlumur darah lama. Warisan dari ritual-ritual sebelumnya. Keringat dingin mengucur, dan suara di luar rumah terdengar seperti pohon-pohon menangis, disertai nyanyian leulawungan. Yang pulang tak selalu sama dengan yang pergi, yang kembali tak selalu sejiwa dengan yang hilang. Aku menatap Ujang untuk terakhir kalinya. Sahabatku, orang yang tak pernah meninggalkanku, walau tahu aku membawa kutukan. Tanganku mengangkat keris, tapi tidak pada Ujang, melainkan pada pantulan di cermin yang terus tersenyum sinis. Keris itu kutikamkan ke dada sendiri, tapi anehnya tak ada darah, tak ada rasa. Yang jatuh bukan aku, melainkan bayanganku di dalam cermin, retak lalu pecah berkeping. Dan saat itu, angin berhenti. Cermin meledak menjadi debu, dan suara dari luar rumah hilang, hening. Ujang menatapku bingung. Sep, naha kitu. Naha henteu, abdinu, disangga keun, aku tersenyum lemah. Tak perlu ada korban lagi, aku yang harus bertanggung jawab. Malam itu, bayanganku kembali, tapi bukan sebagai penanda aku selamat, melainkan karena aku telah mengorbankan sisi tergelap dalam diriku sendiri. Rasa rakus, rasa acuh, rasa ingin selamat sendiri. Keesokan harinya, warga menemukan aku tertidur di ruang tengah, tersenyum tapi tidak bernapas. Tubuhku menghadap kiblat, tangan menggenggam tanah, dan bunga kantil mekar di dada. Pak Ustadz berkata, itu kematian yang dihormati, seorang manusia yang menebus dirinya sendiri. Kini aku tak lagi tukang gali kubur, tapi aku penjaga jalan sunyi, memastikan tak ada lagi arwah yang terkubur tanpa doa. Setiap malam Jumat, jika kau melewati kuburan Gunung Selah dan mencium bau kemenyan halus, dengan suara serak membaca talqin. Itu aku, Asep bin Atang, tukang gali terakhir yang menebus dosanya sendiri.